Halo semuanya, kembali lagi di channel Lovita Channel. Jadi di video kali ini saya akan memberikan apa aja fitur-fitur game turbo yang ada di Xiaomi 13T ini. Oke, jadi untuk Xiaomi 13T ini dia menggunakan sistem operasi HyperOS. Untuk versinya ini versi 1.0.9 dengan menggunakan Android 14. Oke, jadi untuk mengakses game turbo teman-teman bisa buka aplikasi security ya. Sekarang kita lihat dulu untuk info aplikasi security di Xiaomi 13T ini. Ini versi bawaannya yaitu di versi 8.9.5 ekor 1.1. Jadi untuk mengakses game turbo di Xiaomi 13T ini teman-teman bisa masuk ke dalam aplikasi keamanan. Selanjutnya teman-teman scroll ke atas. Di bagian kotak alat ini teman-teman menemukan game turbo atau game space-nya, teman-teman buka aja. Oke, jadi sekarang kita bahas untuk tampilan di bagian game turbo Xiaomi 13T ini. Bagian atas ini ditampilkan indikator baterai dan penggunaan CPU. Selanjutnya di bagian layar kiri tengah ini untuk kita memilih game, teman-teman bisa gulir atas bawah aja untuk game yang teman pilih. Selanjutnya di bagian bawah ini adalah GPU settingnya. Teman-teman bisa pilih nih untuk di bagian settingan di bagian GPU-nya. Teman-teman bisa atur untuk di bagian kualitas gambar, laju bingkai tertingginya, dan performanya ya. Jadi di bagian pilihan ini juga ada nih untuk di bagian bawahnya hemat daya, seimbang, dan kualitas tinggi. Jadi di bagian settingan ini teman-teman pilih di bagian seimbang aja, atau buat teman-teman yang pengen custom sendiri, contohnya pengen laju bingkai yang berapa, terus untuk resolusinya bisa teman atur juga di bagian ini ya. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang belum paham di bagian settingan customnya, teman-teman pilih di bagian seimbang aja. Menurut saya untuk di bagian performa dan kualitas gambarnya ini udah seimbang banget. Lanjut ke bagian fitur sebelah kanannya, yaitu setelan tambahan, dimana kita bisa atur respons sentuh, kepekaan sentuh, dan sensitif terhadap sentuhan. Ini buat fitur ini teman-teman pilih yang mode pro ya, atau buat teman-teman yang pengen kombinasi juga bisa ya. Teman-teman bisa atur sendiri seperti ini. Jadi saya sarankan mode pro udah enak banget buat kita main game. Lanjut fitur bawah lagi, ini fitur area tahan sentuh, dimana ketika kita menggenggam handphone kadang telapak tangan kita juga merespon. Contoh kita main game ML, kadang analognya juga merespon telapak tangan kita. Jadi teman-teman kasih fitur ini. Untuk ukurannya saya sarankan teman-teman pilih sedang aja. Lanjut kita scroll ke bawah lagi, ini ada fitur visual yang ditingkatkan. Fitur ini fungsinya untuk meningkatkan brightness dan saturasi atau keterangannya dan warna dari game yang kita mainkan tersebut. Jadi bisa teman lihat untuk perbedaannya. Kalau kita pilih di bagian ekstrim, dia warnanya lebih meningkat dan cahayanya juga lebih terangnya. Selanjutnya di bagian bawah ini untuk memulihkan kesetelan bawaan sistemnya. Lanjut ke dalam fitur sebelah kanan atas, ini ada tanda tambah, dimana fungsinya yaitu menambahkan game yang belum masuk secara otomatis ke dalam game turbo. Jadi teman bisa aktifkan. Jadi untuk aplikasinya nggak cuma game aja ya, ini aplikasi WhatsApp atau aplikasi chat ini juga bisa teman aktifkan untuk game turbo tersebut ya. Oke, lanjut lagi di bagian kanan atas ini ada roda gigi atau pengaturan di dalam game turbo. Jadi teman bisa atur beberapa setelan di sini. Yang pertama yaitu game turbo ya, ini fungsinya untuk mematikan atau menghidupkan game turbo. Jadi buat teman-teman kalau pengen nggak pakai game turbo, teman matikan aja fitur game turbo ini. Lanjut fitur di bawahnya lagi ada pintasan dalam permainan. Fungsi dari fitur ini ketika kita aktifkan, yaitu ketika kita dalam game kita ada garis pintas bagian atasnya yang bisa teman swipe dari kiri ke kanan untuk membuka pintasan game turbo seperti ini. Lanjut fitur di bawah lagi yaitu rekomendasi konten. Kalau kita aktifkan fitur ini, jadi ketika kita buka pintasan game turbo kita, ini ada iklan-iklan seperti ini. Jadi iklan game yang kita mainkan, contohnya game ML, ini ada iklan-iklan diamond gitu ya. Jadi di bagian fitur rekomendasi konten ini, saya sarankan buat teman-teman matikan aja fiturnya agar tidak ada iklan yang mengganggu. Lanjut fitur di bawahnya lagi, pindahkan permainan yang ditambahkan di layar utama. Kalau kita aktifkan fitur ini, jadi game yang ada di menu kita ini akan hilang. Jadi untuk mengakses gamenya, teman-teman perlu masuk dulu ke dalam aplikasi game turbonya, baru teman-teman menjumpai game yang sudah teman-teman install tersebut ya. Menurut saya fitur ini mending dimatikan aja, karena kalau kita hidupkan fiturnya ini ribet banget buat kita masuk ke dalam game gitu ya.
Lanjut ke fitur di bawah lagi, hapus permainan atau uninstall permainan. Fitur ini bertujuan untuk menghapus game yang sudah kita download. Ini beserta data-datanya akan dihapus secara permanen, jadi nggak ada namanya yang tertinggal lagi untuk data-data gamenya. Jadi buat teman-teman kalau pengen hapus, hapus saja di bagian game turbo ini ya. Lanjut, di bawahnya lagi ada pintasan di layar utama. Jadi kalau kita aktifkan fitur ini, jadi buat kita masuk ke dalam game turbo, kita nggak perlu lagi masuk ke dalam aplikasi security karena ada pintasan berupa joystick gitu ya. Nah, jadi teman-teman nggak perlu masuk ke dalam aplikasi keamanan, teman-teman bisa masuk langsung ke dalam game turbonya melalui pintasan joystick tersebut. Oke, lanjut di fitur bawahnya lagi, yaitu tambahkan permainan. Ini sama aja fiturnya dengan fitur yang di bagian utama tadi ya. Nah, ini buat menambahkan aja. Lanjut ke dalam mode performa ya. Nah, ini settingan untuk meningkatkan performa handphone kita. Yang pertama, mode performa bisa kita klik. Ini ada 3 fitur, yaitu mengoptimalkan WiFi, kontrol sentuh yang dioptimalkan, terus audio yang ditingkatkan. Jadi fitur ini saya sarankan buat teman-teman hidupkan aja. Lanjut di fitur pengoptimal performanya, ini juga teman aktifkan. Dan lanjut lagi ke bawahnya lagi, ini buat pengecualian memori. Jadi fitur ini fungsinya ketika kita aktifkan ya untuk pengecualian memori ini, contohnya saya aktifkan di WhatsApp, contohnya seperti ini. Nah, jadi di WhatsApp kita aktifkan di bagian pengecualian memorinya. Jadi kalau kita lihat untuk di bagian recent apps-nya, ini kan ada 3 aplikasi ya, ada game, WhatsApp, dan Chrome ya. Oke, jadi ketika kita bermain game, ketika kita melakukan cleaning memori RAM gitu ya, atau menghentikan aplikasi yang berjalan di latar belakang, seperti ini, bisa teman lihat, ini udah saya cleaning. Jadi untuk aplikasi WhatsApp yang kita kecualikan, ini tidak dibatasi aktivitasnya atau tidak dihentikan aktivitasnya oleh pengcleaningan ini ya. Ini cocok banget buat teman yang pakai rekam layar yang di Google Play Store gitu ya, biar dia nggak berhenti sendiri. Teman-teman aktifkan aja fitur pengecualian memori untuk di bagian aplikasi perekam layarnya. Oke, lanjut di bagian fiturnya di bawah lagi ya. Ini buat peningkat kecepatan Mi WiFi. Ini buat teman-teman yang nggak punya Mi WiFi, teman-teman matikan aja fiturnya karena nggak fungsi juga. Lanjut di bagian yang bawahnya lagi, otomatis turunkan kecerahan layar ketika tidak ada aktivitas selama 3 menit. Jadi contohnya ketika kita main game terus nggak ada aktivitas, nggak ada kita tekan selama 3 menit, nanti layar kita akan meredup secara otomatis seperti ini. Oke, jadi lanjut ke fitur paling bawah, yaitu jangan ganggu ya. Fitur ini buat meningkatkan pengalaman kita bermain game agar tidak ada gangguan-gangguan lain, contohnya seperti kecerahan otomatis. Jadi teman-teman hidupkan fitur ini untuk mematikan kecerahan otomatisnya. Terus matikan mode baca, jadi ketika kita hidupkan fitur ini mode bacanya akan nonaktif secara otomatis ketika kita bermain game. Terus batasi gerakan screenshot, jadi ketika kita melakukan gerakan screenshot, jadi animasinya itu bakal dibatasi. Dan di bagian bawahnya lagi yaitu jangan buka layar notifikasi. Nah, jadi fitur di bawah ini buat teman-teman yang belum paham, jadi fungsi fitur di bawah ini yaitu seperti ini ya. Jadi kalau kita aktifkan jangan buka layar notifikasi. Jadi ketika kita bermain game ini kontrol center dan notifikasi nggak bisa teman buka ya. Lanjut ke fitur terakhir di setelan game turbonya. Ini batasi tombol dan gerakan. Saya sarankan ini hidupkan fiturnya ya. Nah jadi seperti itu ya guys ya. Oke, jadi sekarang kita akan bahas di bagian pintasan dalam permainan. Jadi untuk membukanya seperti tadi, teman-teman swipe dari kiri ke kanan untuk membuka pintasan game turbo seperti ini ya. Ini game turbonya masih game turbo versi 5 ya. Oke, jadi kalau kita scroll di bagian jendela atau floating Windows-nya, ini kita diarahkan ke logo tanda tambah, di mana teman-teman bisa menambahkan aplikasi yang belum masuk ke dalam floating Windows ya. Jadi fungsi dari floating Windows ini yaitu kita bisa membuka aplikasi lain di atas layar game kita tanpa harus keluar dari game kita ya. Oke, jadi di bagian floating Windows untuk di bagian tombol navigasinya kan ini ada 2 opsi ya, atas dan bawah. Jadi kalau kita klik di bagian atas ini dia kayak titik 3 ya. Jadi ada fitur tambahan lainnya. Jadi ini ada untuk kita lakukan split screen ya kalau kita klik yang ini. Jadi untuk split screen-nya bisa kita taruh atas dan bawah.
Jadi split screen ini kita membuka dua aplikasi dalam satu layar seperti ini ya teman ya. Nah, jadi dari floating windows kita bisa masuk ke dalam split screen seperti ini. Selanjutnya jika floating windows kita lempar ya seperti ini, dia akan menjadi pintasan icon aplikasi gitu ya. Jadi kita masuk ke dalam jendela mengambangnya nggak perlu lagi buka pintasan game turbo ya. Kalau kita pengen sematkan dia berupa icon aplikasi seperti ini, jadi kita main game juga nggak terganggu sih gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Ini untuk pintasan di bawah seperti biasa ya guys ya. Kalau kita tarik ke bawah dia akan masuk ke dalam aplikasi. Terus kalau dari garis bawah kita buang ke atas, dia akan menutup aplikasi atau floating Windows-nya gitu ya. Lanjut kita bahas pintasan game turbonya. Kalau fitur ini kita aktifkan, ini buat memantau FPS kita secara real time. Jadi kita mengetahui berapa FPS yang dapat. Selanjutnya bagian atas ini buat mematikan atau menghidupkan mode performanya. Jadi kalau kita hidupkan, ini game yang akan kita mainkan dan konsumsi baterai akan meningkat juga sih gitu ya. Lanjut di bagian fitur-fitur lanjutannya, di bagian atas itu ada cleaning memori RAM dan cleaning memori internal di bawahnya. Terus ini ada mode jangan ganggu, screenshot, rekam layar, terus setelan. Kalau kita swipe lagi, ini ada visual juga yang bisa kita atur, jadi kita nggak perlu masuk ke dalam setelan kayak tadi. Terus ada proyeksi buat kita nyambung layar kita ke TV, terus ada untuk menghidupkan wifi juga, terus untuk meningkatkan atau mengatur brightness-nya, jadi teman-teman nggak perlu swipe control center-nya, jadi di game kita bisa atur brightness seperti ini. Terus ada komentar yang berjalan di layar kita, ini udah saya bahas juga sih gitu ya. Jadi jika ada notif yang masuk, dia akan dibaca di layar kita ya, dari kiri ke kanan gitu ya, jalan gitu ya. Oke, jadi seperti itu aja untuk di bagian fitur-fiturnya. Di bagian bawahnya lagi ada voice changer seperti ini, dimana kita bisa mengubah suara kita saat kita lagi open mic dengan teman mabar ya. Jadi buat pilihannya banyak juga, ada perempuan, wanita, kartun, robot, dan laki-laki. Lanjut di sebelahnya lagi, ini yang terakhir yaitu untuk timer ya. Nah, timer ini fungsinya untuk penanda waktu aja ya. Mungkin teman-teman pengen ngukur berapa menit mainnya satu match gitu ya. Ini bisa teman tandai dengan waktu ini. Jadi dia ada 4 opsi juga yang bisa teman ketuk ya. Nah, gitu ya guys ya. Itu fitur-fitur game turbo yang ada di Xiaomi 13T ya. Oke, silahkan like ya.